Nah, eh, jadi tadi di konteks Lindell pricing tadi, pemerintah tuh menyediakan eh, jumlah barang publik yang efisien gitu ya tadi karena berdasarkan marginal cost-nya sama dengan total demand atau total marginal willingness to pay-nya. Dan akhirnya setiap orang kan bayar sesuai dengan marginal willingness to pay-nya gitu. Kayak tadi si Ava dia mau bayarnya 25 sen, kemudian si Jack 75 sen, uh, sehingga terkumpul $1 dan itu bisa membiayai kembang apinya. Nah, jadi si Lindell pricing ini dinilai kayak cara untuk melihat keuangan publik gitu ya, untuk menentukan pembiayaan barang publik yang efisien karena memenuhi kebutuhan biayanya, gitu, biaya kembang apinya tadi $1, dan saat yang bersamaan itu sama dengan gitu, dengan willingness to pay dari seluruh masyarakat di populasi tersebut gitu. Jadi antara pajak yang mau dibayarin gitu dengan kebutuhan untuk penyediaan barang publik itu match gitu. Dan itu kan mesti efisien gitu ya dalam konteks ekonomi karena supply sama demand-nya tadi ketemu di equilibrium-nya. Nah, itu cara yang kayak paling efisien dan paling ideal untuk menentukan pembiayaan barang publik dalam konteks ekonomi. Tapi apakah linear pricing ini, konsep ini tuh realistis atau enggak menurut uh, teman-teman? Ini kan ideal ya, kalau kayak teman-teman mau bayar berapa sih misalkan untuk penyediaan taman di daerah Bintaro sektor 5 gitu misalkan supaya bisa tapi kalian online ya, belum belum tinggal di daerah Bintaro gitu. Tapi misalkan di taman di sekitar rumah kalian gitu. Kan kalian bayarnya pajaknya sesuai gitu, dapat benefitnya juga sesuai, itu kan kayak match gitu ya. Nah, tapi konsep Lindell pricing ini itu punya berbagai masalah gitu ya. Pertama masalah uh, pengungkapan gitu ya, masalah revelation dari preferensi setiap orang atau setiap individu di masyarakat itu. Karena kan mereka tahu gitu ketika mereka ditanya willingness to pay untuk bikin taman atau tadi contohnya kembang api itu berapa. Nah karena yang nanya pemerintah gitu, dan dia masyarakat itu tahu kalau ditanya itu berarti untuk bayar pajak gitu, kan nantinya. Jadi pasti bukan pasti kemungkinan besar gitu banyak orang tuh akan menurunkan gitu ya willingness to pay-nya karena dia tahu akan ditagih pajaknya gitu kan. Uh, Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya kalau ada survei BPS gitu ya nanya ke masyarakat kan suka ada Susenes setiap berapa tahun. Kalau masyarakat tuh ditanya penghasilannya berapa gitu. Itu kecenderungannya masyarakat tuh bilangnya lebih rendah gitu. Misalkan kayak dapat gaji 7 juta gitu. Mereka akan bilangnya oh gaji saya cuma 3 juta atau 5 juta gitu. Dia akan nurunin gitu karena takut dipajakin. Kecenderungannya seperti itu. Makanya BPS itu biasanya nanyanya tuh dalam sebulan berapa pengeluaran. Pengeluarannya berapa? Karena itu kan sebenarnya akan menjadi ukuran implisit gitu ya. Pendapatannya berapa gitu. Kalau dia bilang misalkan tadi gajinya 7 juta, ngakunya 3 juta gitu. Padahal ketika dia pertanyaannya dibalik gitu ya. Sebulan butuh berapa gitu. Dia mungkin akan jujur gitu bilang misalkan saya sebulan untuk biaya sewa rumah atau cicilan rumah gitu, listrik, air, makanan, pendidikan dan lain-lain misalkan biayanya 6 juta. Dan dia akan kecenderungan orang ketika ditanya uh, kebutuhannya atau belanjanya berapa, dia akan maksimalin gitu karena mengharapkan biasanya katanya kecenderungan justru untuk dapat bantuan gitu. Kalau dia kebutuhannya kurang. Gitu.
Nah, jadi dalam konteks cylinder pricing, kalau ditanya willingness to pay, mau bayar berapa untuk public goods, kecenderungan orang itu akan bohong, gitu, akan merendahkan tingkat willingness to pay-nya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah knowledge-nya. Mungkin katakanlah kita husnudon gitu ya, semua masyarakat itu jujur. Tapi nggak semua masyarakat tahu gitu kan, kayak willingness to pay dia untuk bayar taman tuh berapa. Kan nggak bisa diukur gitu. Orang nggak bisa benar-benar kayak mau bayar untuk satu barang publik ini berapa. Kayak harga taman berapa sih, harga jembatan berapa sih. Itu kan beda-beda gitu ya. Bagi sebagian orang mungkin bisa kayak orang yang punya usaha gitu ya, ketika dia ditanya misalkan jalan raya, dia tahu kalau jalan raya itu penting karena dia untuk mendistribusikan barang gitu. Tapi kalau masyarakat umum biasa mungkin menjadi bingung gitu, berapa sih sebenarnya harga jalan. Nah, kemudian masalah yang ketiga gitu, anggaplah masyarakat tuh tadi jujur semua gitu ya, jadi persoalan nomor satu terselesaikan. Kemudian anggap masyarakat tuh pintar semua, ya bisa memikirkan gitu ya, kira-kira berapa sih willingness to pay untuk bayar jalan, bayar jembatan, bayar kembang api, dan lain-lain. Tapi ada masalah yang ketiga adalah masalah agregasinya. Kalau masyarakatnya tadi kayak di contoh model, ini kan cuma 2 orang gitu, Ava sama si Jack. Ya gampang-gampang aja gitu kan. Atau mungkin kayak masyarakat satu RW atau satu RT gitu ya, yang jumlahnya cuma ratusan, mungkin masih doable lah untuk melakukan. Tapi kalau Lidl pricing ini dipakai untuk kayak ekonomi Indonesia gitu, yang 270 juta, atau ekonomi Amerika yang jumlahnya 320-an juta atau 330 juta mungkin sekarang gitu ya. Penduduknya ya susah juga hitung-hitungnya gitu kan. Dengan berbagai macam preferensi, lalu kemudian nilai gitu, dan kemudian masing-masing punya perbedaannya rigid gitu. Misalkan ya kalau perbedaannya bulat gitu ya, yang lain kan bayarnya tadi 25 sen, 50 sen gitu, 75 sen, $1 gitu. Tapi kalau misalkan ada sebagian orang bilangnya 37 sen gitu atau 42 sen, itu kan lebih rigid lagi gitu ya untuk menghitungnya. Jadi Mas ini juga nggak bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Gitu. Jadi si Lindell pricing ini secara teori penting gitu ya, bagus gimana kita membentuk pola pikir kalau keuangan publik tuh harusnya seperti apa idealnya. Karena tadi dengan Lindell pricing masyarakat tahu bisa menyebutkan willingness to pay, dan kalau diagregasi jadi tahu demand masyarakat di mana, dan ketika dihadapkan gitu ya antara willingness to pay atau demand tadi dengan marginal cost-nya, maka terbentuk equilibrium gitu, tadi Lindell equilibrium, di mana itu adalah tingkat pemenuhan atau penyediaan barang publik yang ideal gitu dalam satu masyarakat. Jadi Lindell pricing itu konsep yang sangat penting gitu dalam keuangan publik gitu ya. Ya, tapi tadi masalahnya Lindell pricing itu tidak bisa dengan mudah applicable gitu ya dalam prakteknya sehari-hari. Nah, dalam keseharian gitu ya, pengambilan keputusan untuk penyediaan barang publik itu ada 2 cara. Ada tadi direct demokrasi gitu ya, gimana orang itu bisa voting, atau representatif demokrasi gitu ya. Tadi masyarakat mewakilkan gitu ya keinginan mereka kepada anggota DPR gitu, atau kalau di Amerika Kongres dan Senatnya. Nah, tapi kita bahas pertama yang terkait dengan direct demokrasi, itu di mana masyarakat tuh bisa voting secara langsung untuk menentukan kebijakan yang diinginkan. Dan si direct demokrasi ini tuh menggunakan yang namanya istilah referendum gitu ya, di mana masyarakat itu
uh, ditentukan gitu ya bahwa akan ada satu pengambilan keputusan terkait hal tertentu dan masyarakat akan vote gitu, setuju atau tidak, dan kemudian nanti suara mayoritas itu yang akan diambil. Kalian pernah dengar referendum untuk case asli, case dalam yang udah ada terjadi di dunia nyata gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar, pernah dengar apa istilah referendum ini? Timur Leste itu Pak termasuk nggak Pak? Memisahkan dari Indonesia. Iya benar nih. Jadi Timor Leste tuh dulu bikin ketika mau berpisah dari Indonesia tuh bikin referendum gitu ya, masyarakatnya, seluruh masyarakat Timor Leste waktu itu Timor gitu ya, masih bagian dari Indonesia, bikin referendum gitu, mau tetap jadi bagian NKRI atau merdeka gitu ya, dan akhirnya masyarakat pada saat itu memilih untuk uh, merdeka gitu, dan akhirnya jadinya namanya jadi Timor Leste. Ya benar. Salah satu contoh di Indonesia. Kalau di luar pernah dengar apa contoh referendum? Beberapa tahun lalu, belum terlalu lama. Inggris Pak, yang misalkan dari Uni Eropa. Ya, istilahnya apa? Ada yang ingat nggak? British exit. Ya, benar. Ya, Brexit gitu ya, disebutnya. Jadi, uh, Inggris itu kan dulu bagian dari EU ya, Uni Eropa gitu, dan tapi dia kan sebenarnya kayak secara geografis misah sendiri gitu ya, flow-nya gitu. Nggak inline sama kalau Prancis, Italia, Belanda itu kan dalam satu daratan yang sama gitu ya. Lalu kemudian sebagian orang Inggris merasa Inggris tuh bayar banyak untuk Uni Eropa gitu, tapi dapat manfaatnya sedikit. Jadi mereka kan menganggap mereka bayar pajak tinggi, tapi benefit dari Uni Eropa-nya rendah. Jadi dibuatlah referendum waktu itu sama Prime Ministernya gitu ya. Apakah tetap mau jadi bagian Uni Eropa atau enggak? Ternyata pada saat itu masyarakatnya milih uh, keluar gitu ya. Walaupun katanya kan kalau Brexit itu banyak yang milihnya bercandaan gitu. Jadi milihnya milih exit buat iseng gitu. Ternyata setelah terkumpul semua milihnya jadinya jadi mayoritas. Dan sebagian masyarakat nggak milih katanya. Jadi karena mikirnya ya ngapain keluar gitu. Terus dianggapnya nggak bakalan juga masyarakat yang lain milih untuk keluar gitu. Padahal ternyata yang semangat pengen exit itu pada datang ke pemilihan gitu, sementara masyarakat yang pengennya stay di Uni Eropa gitu nggak milih gitu, jadi akhirnya secara mayoritas jadinya menang yang exit. Dan sekarang mereka kesusahan gitu ya, karena kayak tenaga kerja gitu, kayak kalau dulu kan kayak antar negara EU bisa dengan mudah gitu ya keluar masuk, sekarang karena beda beda legislasi, beda aturan gitu, akhirnya susah juga. Terus kemudian barang-barang yang awalnya bebas bebas bea masuk, bea keluar gitu, sekarang masuk ke Inggris dikenakan bea dan akhirnya jadinya lebih mahal. Terus jadinya lebih lebih merugikan. Kemudian di sisi lain bisa juga sifat dari direct demokrasi ini adalah voter inisiatif. Gitu. Jadi masyarakat itu yang kayak mengajukan gitu ya untuk perubahan aturan tertentu atau penyediaan barang publik tertentu. Nah, kalau dalam tataran praktisnya biasanya bikin petisi gitu ya. Kalau di Amerika tuh kadang di waktu-waktu tertentu untuk kayak terutama untuk
state government gitu ya, kayak pemerintah daerah, di pojokan persimpangan jalan tuh biasanya suka ada yang kayak nanya gitu ya, kamu orang, kalau di New York tuh kayak, kamu penduduk New York atau bukan gitu, punya ID-nya atau enggak gitu. Kalau misalkan ternyata punya, orang New York sana ditanya gitu, kalau kita mau bikin usulan misalkan Central Park itu dikurangi area untuk bisnisnya, jadi untuk penghijauan yang lebih gitu kan, seperti itu. Itu bisa mereka ngumpulin tanda tangan gitu, atau mereka minta, kalau zaman sekarang itu, untuk voting di Change gitu. Kan ada, teman-teman tahu change.org yang kayak website di mana orang tuh bisa bikin petisi untuk apa gitu. Kayak di Indonesia juga udah mulai ada banyak, tapi biasanya bukan untuk pengambilan keputusan keuangan negara sih gitu. Tapi kayak KPI boykot apa gitu ya, kayak tayangan apa, biasanya suka ada juga. Nah, kalau di sana diatur gitu. Kalau si change.org-nya tuh petisinya udah ditandatangani kayak berapa ratus ribu atau berapa juta gitu, atau 1 juta, itu harus direspon gitu oleh pemerintahnya. Jadi ada threshold-nya. Jadi ketika mereka bisa mengumpulkan sejumlah surat tertentu, si pemerintahnya tuh harus respon, either setuju atau tidak setuju. Gitu. Jadi kayak harus dibahas. Nah, kalau di sana seperti itu. Kalau di Indonesia kelihatannya, sepemahaman saya sih belum sampai seperti itu ya. Paling jadi pertimbangan aja ya. Kayak kalau viral kan di Indonesia gitu ya, baru biasanya jadi pertimbangan sama pemerintah. Tapi tidak menjadi kewajiban juga gitu buat pemerintah untuk merespon. Nah, tadi dalam konteks Lindell pricing gitu ya, si Lindell pricing itu kan punya standar yang sangat tinggi gitu ya. Tadi masalah konsistensi, masalah knowledge, lalu kemudian orang tuh nggak bohong gitu ya. Nah, sementara dalam tataran praktisnya ya, pemerintah nggak mungkin bisa seperti si Lindell pricing tadi gitu. Jadi bagi pemerintah sebenarnya majority voting ini relatif lebih kayak implementatif gitu ya untuk pengambilan keputusan. Dan biasanya ini yang dipakai untuk pengambilan keputusan bersama gitu ya, supaya pemerintah tuh bisa menyediakan beberapa opsi gitu ya, kayak opsi A, B, C gitu, lalu kemudian masyarakat yang melakukan voting. Kayak tadi referendum misalkan Timor Leste mau merdeka atau enggak gitu, terus Inggris mau keluar dari EU atau enggak gitu, dari Uni Eropa atau enggak, atau dalam beberapa konteks tertentu kayak di Amerika tuh ada aturan-aturan yang diinikan gitu ya, kayak sekarang tuh kayak sedang dibahas aturan untuk kepemilikan senjata gitu, tapi belum direferendumkan gitu, baru dibahas di tingkatan Senat dan juga Kongresnya gitu. Apakah harus ada syarat minimal gitu untuk beli senjata? Karena kan selama ini kalau di Amerika senjata bisa beli di Walmart gitu ya, kayak Indomaret, Alfamart itu bisa beli senjata. Nah, meskipun si sistem voting ini relatif lebih implementatif gitu ya dalam tataran praktisnya dibandingkan si Lindell pricing tadi, konsep voting ini juga punya prasyarat gitu yang bisa menjadikan proses voting ini itu sebenarnya voting yang kayak sahih gitu, yang juga efisien dalam konteks keuangan publik. Pertama syaratnya tuh harus dominance gitu. Jadi si orang itu bisa dibilang punya pemilihan suatu keputusan atau
pilihan itu memang jadi pilihan bersama gitu. Karena tadi namanya juga majority voting gitu ya, jadi dia harus dominan. Dan nggak bisa yang 50-50. Jadi beneran harus misalkan at least 51% gitu yang setuju gitu, atau 50,01 gitu. Jadi harus dominan, itu udah pasti, namanya juga majority voting. Lalu kemudian yang oh iya, dan keputusan yang diambil juga harus berdasarkan dominance tadi gitu ya. Kayak misalkan 50,5% orang prefer bangun bikin taman kota gitu dibandingkan bikin jembatan, ya nanti pemerintah harus bikin barang publiknya taman kota bukan jembatan. Kemudian yang prasyarat kedua adalah transitivity gitu. Mungkin teman-teman pernah belajar kayak matematika logika gitu ya. Kalau A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C gitu, maka A lebih besar daripada C gitu ya, seperti itu. Jadi pilihannya juga harus seperti itu. Jadi misalkan ada 3 pilihan tadi, bangun taman, bangun jembatan, atau bangun sekolah gitu. Kalau masyarakat itu prefer bangun taman dibandingkan bangun jembatan, lalu kemudian antara bangun jembatan dengan bangun sekolah itu prefer bangun jembatan, maka ketika dihadapkan pilihan bangun taman dibandingkan dengan bangun sekolah, si masyarakat itu harus pilih bangun taman kota gitu. Jadi A-nya tetap selalu yang jadi preferensi gitu. Dan kemudian independence of irrelevant alternatives. Jadi kalau ada tiba-tiba pilihan lain itu juga tidak mengubah pilihannya. Misalkan pilihannya 2 gitu ya untuk voting itu, bangun taman atau bangun jembatan. Tiba-tiba misalkan di tempat lain pemerintah tuh bangun misalkan jalan gitu ya. Nah itu nggak berarti terus kalau di sana dibangun jalan jadinya pilihan masyarakat tuh berubah gitu. Jadi lebih prefer bangun jembatan dibandingkan bangun taman gitu. Enggak. Ketika masyarakatnya memutuskan untuk milih bangun taman dibandingkan bangun jembatan gitu, terlepas dari ada apapun barang publik lain gitu di sekitarnya, dia akan tetap prefer untuk bangun taman dibandingkan bangun jembatan. Jadi harus terpenuhi juga kayak prasyarat si independence of irrelevant alternatif ini. Jadi kalaupun ada alternatif, ada hal lain gitu ya, ada barang publik lain, itu tidak mempengaruhi keputusan sebelumnya. Dan di sini akhirnya kalau 3 konsep atau 3 prasyarat tadi dipenuhi, si voting ini bisa dianggap sebagai voting yang efisien gitu. Jadi ada agregasi dari pilihan masyarakat gitu ya, yang memang tadi dominan, lalu kemudian konsisten gitu ya dari transitivity-nya maupun dari sisi independensi pilihannya. Nah, kita akan melihat contoh dari majority voting ini. Kalau di Amerika biasanya untuk penentuan pajak gitu ya, terutama untuk di pemerintahan state-nya gitu ya. Katakanlah di sini satu state itu mau melihat gitu konteks sekolah negeri, public school gitu ya, yang dibiayai oleh pajak properti gitu, pajak bumi dan bangunan. Nah, karena si public school ini dibiayai oleh pajak properti gitu atau pajak bumi dan bangunan gitu di pemerintah daerahnya sana atau di state government-nya, maka ketika sekolah negerinya atau public school-nya pengen bagus, gitu, infrastrukturnya dibagusin, kualitas gurunya diperbaiki, gitu, ditingkatkan, itu akan secara langsung kan berarti kan kebutuhan biayanya lebih tinggi, gitu, dan itu akan secara langsung menaikkan tingkat pajak bumi dan bangunan di state tersebut. Jadi kayak ya kalau mau sekolah negerinya bagus, pajaknya lebih tinggi, gitu.
pajak bumi bangunannya. Nah, itu dari konteksnya. Dan kemudian bagaimana kemudian masyarakat memilih gitu ya dari si public goods pengadaan sekolah ini gitu ya dibandingkan dengan pajak yang akan mereka bayarkan. Nah, misalkan di sini di satu state tersebut gitu atau di satu kota tersebut itu ada ada 3 tipikal pemilih atau voters gitu ya. Ada orang tua, lalu kemudian berarti kan orang tua ini punya anak gitu ya, parents. Kemudian ada elders, lansia gitu yang biasanya ya mereka udah tua gitu ya. Mungkin anak-anaknya juga udah dewasa dan udah mandiri gitu. Lalu kemudian ada pasangan muda gitu yang dia belum punya anak. Gitu. Jadi bagi mereka public school mungkin belum jadi kayak prioritas gitu karena mereka nggak akan kayak butuh gitu ya untuk si public school ini kualitasnya bagus untuk sementara gitu karena mereka juga belum punya anak yang akan mereka sekolahkan. Nah, lalu kemudian bagaimana preferensi mereka untuk membayar pajak dari si pajak properti ini untuk membiayai public school gitu. Nah, buat parents di sini atau buat orang tua yang punya anak, gitu ya, mereka ya pengennya gitu ya, kualitas sekolah publik itu ya bagus gitu. Jadinya ya buat mereka nggak masalah untuk biayanya tinggi gitu ya, pajaknya tinggi. Jadi preferensi mereka ya yang penting bagus dulu gitu ya, dan pajaknya tinggi nggak apa-apa. Lalu kemudian preferensi kedua mereka tentu ya setidaknya kualitasnya jangan sampai jelek-jelek banget gitu ya, medium. Dan berarti kan pajaknya juga akan medium. Dan mereka pasti pilihan ketiganya gitu ya, nggak mau kalau si sekolahnya kualitasnya buruk gitu. Dan mereka juga ya jadinya pajaknya nggak mau kalau bayar rendah gitu karena mereka tahu akan berhubungan langsung dengan kualitas pendidikan. Nah, sementara si elders, lansia ini tadi karena kan anak-anaknya juga udah dewasa gitu ya, mereka tipikalnya mereka nggak mau bayar pajak bumi dan bangunan atau pajak propertinya tinggi gitu ya. Buat mereka mereka pengennya menikmati masa tua gitu ya. Mereka nggak mau bayar pajak yang tinggi, mereka pengennya bisa konsumsi atau bahkan jalan-jalan gitu ya. Ya mereka pilihannya pertama ya bayar pajaknya rendah gitu. Mereka nggak peduli kalau kualitas si public school-nya akan rendah juga. Gitu. Nah lalu kemudian pilihan kedua ya buat mereka nggak apa-apa lah bayar pajak dikit gitu. Dan mereka pilihan paling rendahnya ya mereka nggak mau gitu untuk bayar pajak yang tinggi. Dan untuk pasangan yang belum punya anak gitu, pilihan mereka mungkin gitu ya, mereka nggak mau untuk bayar pajak yang tinggi gitu ya. Jadi mereka tuh pilihan bayar pajak tingginya tuh paling rendah gitu, karena mereka belum punya anak gitu. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga nggak mau kualitas public school-nya jelek-jelek banget gitu, karena mereka tahu mereka nanti satu waktu akan punya anak gitu dan mereka akan menyekolahkan anaknya di public school gitu. Jadi buat mereka pilihan pertamanya adalah bayar medium gitu. Dan pilihan keduanya baru kemudian mereka ya bayar low. Mereka belum punya anak gitu. Siapa tahu nanti ke depannya baru ketika mereka punya anak kualitas public school-nya diperbaiki. Jadi mereka akan pilih low sebagai pilihan yang kedua. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau sistem ini gitu ya dengan pemilihan seperti ini dibuat kayak apa battle gitu ya dengan voting gitu antar pilihan pembayaran pajak
properti untuk pembiayaan public school ini, gitu ya, kita lihat akan jadi seperti ini. Gitu. Pertama, kita akan voting untuk pembiayaan sekolahnya public school-nya itu high gitu dibandingkan dengan low. Kalau high ini yang mau milih high kan paling cuma pilihan pertama dari si parents gitu ya, dari orang tua. Jadi orang tua akan milih ini. Sementara untuk low gitu yang biayanya rendah tadi itu jadi pilihan pertama untuk elderly gitu ya. Orang lansia itu kan akan milih low paling tinggi gitu ya. Lalu kemudian untuk yang couple gitu ya, high versus low, dia milihnya low gitu kan, karena dia low pilihan kedua, sementara high itu pilihan ketiga gitu ya. Kalau kita lihat lagi ke tabel ini gitu kan, buat kalau yang couple ya di sini gitu ya, yang pilihan mereka tuh yang pertamanya medium, tapi karena medium ini tidak ditandingkan gitu ya, low sama high mereka akan pilih low gitu. Kalau elderly kan udah jelas gitu ya, dia pilihan pertamanya low dibandingkan high, ya dia akan tetap pilih low gitu. Kebalikan dengan si parents. Jadi di sini si pilihan low itu dipilih kayak oleh elderly dan juga oleh yang couples gitu. Dan kalau dua ini dibandingkan ya yang menang adalah low. Nah sekarang katakanlah dibandingkan antara high dengan medium. Gitu. Untuk high yang milih high tetap ada si parents gitu. Dia kan pilihan pertamanya high. Lalu kemudian untuk pilihan medium gitu. Ini adalah pilihan pertama dari siapa? Yang couple. Ya, dari yang couple. Lalu kemudian kalau high sama medium dibandingkan gitu ya. Untuk parents gitu ya, dia akan milih high. Lalu kemudian untuk lansia dia akan milihnya medium duluan gitu ya. Kalau M sama high gitu, dia akan milih medium duluan. Dan untuk yang couples gitu antara medium sama high jelas dia medium yang pertama gitu bahkan pilihan. Jadi di sini medium dapat 2 votes gitu ya. Lalu sementara high dapat 1 vote aja. Dan kemudian kita sekarang sandingkan gitu karena tadi medium sama low gitu, medium high sama low dapatnya low, high sama medium dapatnya medium. Nah, sekarang kalau low sama medium seperti apa? Nah, yang pilihan low itu pertama dari sisi si lansia gitu kan tadi. Sementara untuk yang medium pilihan pertamanya itu yang couples. Gitu. Nah, sekarang si parents gitu, parents ini kan pilihannya awalnya paling kekeh untuk milih high gitu, tapi sekarang dihadapkan dia cuma pilihan low sama medium gitu. Dan bagi dia gitu, kalau kita lihat lagi ke tabelnya, pilihan medium sama low dia akan prefer untuk medium gitu ya. Jadi dalam ronde ini gitu ya si parent itu akan milih medium gitu dan overall jadinya yang menang adalah medium. Maka dalam konteks majority voting di sini gitu ya, pajak yang akan dikenakan gitu ya, pajak properti tadi yang akan dikenakan adalah yang medium gitu dan begitu pula berarti artinya kualitas public school gitu yang akan disediakan juga nanti sifatnya kualitas yang medium gitu, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah gitu. Untuk ini paham ya cara ini ya milah-milih dan kemudian kapan menandingkan antara pilihan satu dengan alternatif yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau ada
perubahan populasi gitu ya, yang nanti untuk melihat bagaimana kita sebenarnya proses majority voting ini juga bisa jadi tidak terbentuk satu kesepakatan gitu ya. Nah, katakanlah di sini tadi ada parents gitu ya, tapi parents ini sekarang dibagi jadi dua tipe parents yang berbeda gitu. Jadi ada orang tua dengan anak gitu ya. Tapi yang satu parents-nya tuh pro public school gitu ya. Mereka pengen kualitas public school-nya bagus gitu. Sementara kelompok orang tua yang lain itu adalah tipikal orang tua yang pengennya masukin anaknya ke sekolah swasta gitu. Karena saya pernah bilang gitu ya, kalau di Amerika tuh sekolah swasta kecenderungannya lebih bagus dibandingkan public school. Kalau di Indonesia kan kayak sekolah negeri justru yang jadi unggulan, guys. Nah, dan kelompok pemilih ketiga itu tetap tadi yang couples yang belum punya anak. Dan yang couples yang belum punya anak ini, pasangan muda yang belum punya anak ini pilihannya masih konsisten gitu ya. Dia pilihan pertamanya medium gitu, kualitas public school-nya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi juga mereka nggak mau untuk bayar pajak yang paling tinggi gitu, jadi preferensi yang high itu paling rendah gitu. Baru yang keduanya adalah yang low. Nah, untuk orang tua yang sekarang dipisah gitu ya antara yang pro public school dan private school, preferensinya jadi beda gitu kan. Buat yang orang tua yang preferensinya di public school, dia pilihannya seperti yang tadi gitu ya. Dia pilihannya pengennya ya, kualitas public school-nya bagus banget gitu. Karena anaknya akan disekolahkan di situ. Pilihan keduanya ya at least nggak jelek-jelek banget lah. Gitu. Baru kemudian pilihan ketiganya ya kualitas public school-nya jelek. Nah, untuk orang tua yang menyekolahkan anaknya di private school itu beda gitu. Bagi mereka preferensi yang pertama itu ya mereka karena mereka pengen nyekolahin anaknya di private school gitu ya, buat mereka ya paling penting mereka bayar pajak rendah gitu ya. Jadi buat mereka kualitas public school-nya low ya rendah ya nggak apa-apa gitu. Itu jadi preferensi utama dia karena dia pengennya dia nggak bayar pajak atau bayar pajaknya rendah supaya dia bisa biayain anaknya ke sekolah private school gitu. Nah, tapi pilihan kedua mereka gitu ya, itu adalah alternatif kalau mereka nggak bisa ngirim anaknya atau nyekolahin anaknya ke sekolah swasta gitu. Mereka kan juga pengennya ya kualitas public school-nya nggak jelek-jelek banget gitu. Dan ya kualitasnya harusnya bagus bahkan gitu. Jadinya buat mereka pilihan keduanya justru di high gitu. Mereka nggak apa-apa bayar pajak gitu, yang lebih tinggi. Gitu. Jadi pilihannya antara masuk ke sekolah swasta gitu ya, bayar pajak rendah, atau pilihan keduanya itu yaudah nggak apa-apa bayar pajak tinggi tapi sekolah negeri juga kualitasnya bagus. Gitu. Mereka nggak mau cuma public school yang so-so aja gitu, yang kualitasnya medium gitu. Either mereka nggak peduli pokoknya anaknya masuk swasta gitu, atau mereka pengennya ya public school-nya bagus seperti itu. Jadi buat mereka pilihannya adalah low dulu ke high baru ke medium. Nah, tapi dengan ini gitu ya kita akan lihat gitu kalau berdasarkan pola seperti ini gitu ya, bagaimana kalau tadi ditandingkan antara satu pilihan dengan pilihan yang lain. Kalau sekarang misalkan di sini dengan high versus low gitu ya. Tadi kan high pilihan pertama dari orang tua yang menyekolahkan anaknya ke public school. Bagi yang couples ya pilihan pertamanya low dulu gitu. Sementara untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta gitu, low itu pilihan pertama gitu ya. Jadinya yang menang di sini kalau high sama low adalah low gitu.
Sekarang bagaimana kalau high gitu ya ditandingkan dengan medium? Bagi yang couples, pilihan medium itu yang pertama itu kan mereka nggak mau jelek-jelek banget, tapi juga mereka nggak mau bayar pajak tinggi. Gitu. Nah, bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah publik, ya pilihan pertama justru high. Sementara bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di private, high itu pilihan kedua gitu ya. Dia pengennya low dulu, baru high, baru medium. Jadi kalau dibandingkan high sama medium, ya preferensi mereka di high. Jadi akhirnya yang menang adalah high. Nah, untuk sisi lain gitu ya, ketika ditandingkan antara medium sama low, gitu. Karena kan di sini ketemunya hasilnya high sama low, yang mana ini adalah pertemuan di sini gitu ya. Jadi kita harus melihat medium sama low seperti apa gitu. Medium sama low di sini yang pengen low bayar pajaknya rendah gitu, yang pilihan pertama bayar pajaknya rendah ya orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta gitu. Sementara median itu pilihan pertama pasangan muda yang nggak punya anak gitu, dan bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah publik gitu ya, pilihan medium itu jadi pilihan kedua gitu. Jadi ketika dibandingkan antara medium sama low, di sini yang menang adalah dari sisi medium. Nah, jadi di sini konteksnya membingungkan gitu ya. Di satu sisi low dibandingkan high itu low yang menang gitu ya. Sementara ketika high dibandingkan medium itu high yang menang. Tapi ketika medium sama low di sini medium gitu yang menang. Jadi nggak ditemukan satu mayoritas gitu ya yang tadi dominance gitu ya, syarat pertama dari satu major voting gitu ya. Dia nggak dominance gitu, beda dengan konsep di mana tadi ada orang tua gitu ya, lalu kemudian lansia dan pasangan muda. Kalau di sini kan jelas gitu ya, medium yang menang. Nah, kalau di sini nggak ada pemenang yang jelas. Jadinya tidak terpenuhi syarat dominance. Perbedaannya paham ya antara yang tadi membedakan ketika ketemu hasilnya gitu ya, majority voting, dan satu lagi yang nggak ketemu. Nah, kemudian tadi kalau majority voting itu ternyata kok nggak terpenuhi dominance ya gitu. Bagaimana kalau sekarang kita melihat atau memberikan tambahan pola penilaian gitu supaya majority voting ini tetap ada gitu ya, dan bisa dikerjakan dan mungkin bisa menghasilkan keputusan. Dan salah satu caranya adalah dengan memberikan bobot gitu ya, atau kayak weighted gitu, untuk satu pilihan. Misalkan pilihan pertama itu dapat poinnya 3, pilihan kedua dapat poinnya 2, pilihan ketiga dapat poinnya 1 gitu ya. Jadi nanti bisa dikuantifikasi gitu. Nggak cuma masalah dilihat transitivity-nya tadi A, B, C, A lebih favorable daripada B favorable daripada C, berarti A favorable dibandingkan C gitu kan. Tapi kalau lihat misalkan 3, 2, 1, berarti kan 3 lebih besar daripada 2, 2 lebih besar daripada 1, 3 lebih besar daripada 1. Kan itu lebih kelihatan jelas matematisnya gitu ya. Nah, dalam konsep ini ada yang disebut namanya Arrow's impossibility theorem atau teorema imposibilitas dari Arrow. Arrow itu si penemu teori ini namanya Kenneth Arrow. Dia salah satu pemenang Nobel Ekonomi di tahun 1950-an. Ya. Nah, dan si Arrow ini menyebutkan gitu ya, kalau di dalam pengambilan keputusan gitu, voting, itu nggak ada sistem voting yang secara sosial, secara umum gitu ya, yang bisa mengkonversi preferensi individu gitu ya, secara
konsisten gitu ya, ketika diagregasi gitu. Tanpa gitu ya. Jadi agregasi yang konsisten itu nggak akan tercapai gitu ya, tanpa pertama ada pemilihan yang kaku gitu, yang direstriksi gitu, atau ada dictatorship gitu. Yang paling gampang mungkin kayak dictatorship gitu ya. Ya kalau udah ada diktator gitu, disuruh milih A kayak Korea Utara gitu, katakan contohnya kalau Kim Jong Un pengen apa ya dia akan dituruti oleh semua gitu kan, berarti konsensusnya terpenuhi gitu ya, katakanlah seperti itu. Atau memang kayak syaratnya itu dipertegas gitu ya, dibatasi itu harus seperti apa. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana kalau tadi untuk melihat voting ini supaya lebih mudah dikuantifikasi gitu ya, kita memberikan bobot gitu ya, dari penilaian si setiap pilihan. Ini kembali ke pola yang pertama gitu ya, di mana ada orang tua, lalu kemudian ada lansia, dan juga ada pasangan muda yang belum punya anak. Dan tadi katakanlah dibikin bobot gitu ya, untuk setiap pilihan itu kalau pilihan pertama dapat poinnya 3, pilihan kedua 2, dan pilihan ketiga 1 gitu. Jadi untuk orang tua ini, orang tua yang punya anak gitu ya, L itu dapat poinnya 1, M itu 2, dan H itu 3. Sementara untuk lansia kebalikannya gitu ya. H-nya 1, M-nya 2, L-nya 3. Sementara untuk pasangan muda yang belum punya anak gitu ya, dia pilihan pertamanya M, M-nya dapat poin 3, L-nya dapat poin 2, dan H-nya dapat poin 1. Kalau tadi pakai sistem voting yang majority voting gitu ya, kalau dilihat per jumlah juga seperti itu gitu. Jadi kayak high sama low, high poinnya 3 gitu, karena parents milihnya sebagai pilihan pertama, sementara low itu pilihan pertama elderly, dan pilihan kedua yang couples gitu. Jadinya 3 tambah 2, 5 gitu kan. Jadi versusnya lebih besar yang low. Gitu. Nah, sebaliknya ketika high versus medium gitu ya, yang milih high cuma 1, parent saja poinnya 3, sementara yang milih medium yang couple 3, elderly itu milihnya 2, jadi yang menang medium. Dan ketika dibandingkan lagi medium low gitu ya, ini cuma yang milih 1, si elder doang poinnya 3 gitu, yang couple sama parents itu yang milihnya 2 dan poinnya 5, jadi lebih tinggi medium. Atau sistemnya dijumlahkan gitu. Kayak misalkan high itu berapa sih poinnya gitu. Dari parents dia dapat poin 3 gitu ya, yang ini. Dari elderly dia dapat poin 1 gitu. Dari yang couples dia dapat poin 1, jadi poinnya totalnya 5. Lalu kemudian kalau medium berapa? Kalau medium dari orang tua yang punya anak poinnya 2. Lalu kemudian dari lansia gitu, poinnya juga medium itu 2. Dari yang couple mereka dapat poin karena sebagai pilihan pertama dapat poin 3, dapat poinnya 7 gitu total. Sekarang kalau low seperti apa? Low itu pilihan ketiga dari orang tua, jadinya poinnya 1. Dan low ini pilihan pertama gitu, tapi dari lansia dapat poin 3. Kemudian low ini adalah pilihan ketiga lagi dari pasangan muda yang belum punya anak. Jadi poinnya 5. Dan di sini yang pemenang ya yang poinnya paling tinggi itu medium. Jadi konsisten gitu kan, dilihat dari berbagai cara maupun ketika dibuat dalam bentuk bobot gitu, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau yang pola yang kedua, di mana ketika ada orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah publik, lalu kemudian orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, dan pasangan muda yang nggak punya anak atau belum punya anak. Kira-kira poinnya berapa kalau tadi dibuat pilihan pertama itu 3,
pilihan kedua itu dapat 2 dan pilihan ketiga itu 1, high, medium, low-nya dapat berapa kalau di sini? Coba dihitung. Enam semua bukannya, Pak? Oh, izin Pak, Bapak masih di mute. Sorry, tadi yang jawab siapa? Yang bilang 6 semua? Saya, Pak. Oh, oke. Kenapa 6 semua? Kalau dari perjumlahannya, Pak, saya. Jadi kalau high itu dia 3, dapat poin 3, dapat poin 2, dapat poin 1 gitu ya. 6. Lalu kemudian yang medium gitu, dia dari yang orang tua yang ke sekolah publik dia dapat poin 2, dari orang tua yang prefer private school dapat poin 1, dari yang couple dapat poin 3. Jadi jumlahnya 6 juga. Dan untuk pilihan ketiga yang low, yang low itu bagi orang tua yang ke sekolah publik pilihannya 1 gitu ya. Bagi orang tua yang anaknya di sekolah swasta dapat poin 3 gitu, dan bagi yang couple dapat poin 2. Jadinya semuanya jumlahnya adalah 6 gitu ya. Sama-sama 6. Dan kalau kayak gini kan nggak ada majority voting gitu jadinya gitu kan. Semua dapat poin yang sama. Jadi walaupun tadi mau diadukan gitu antara high medium, medium low, high low gitu ya, maupun dibuat bobot untuk konteks seperti ini jadinya nggak ada keputusan majority-nya gitu, nggak ada keputusan yang mayoritas. Nah, restriksi yang tadi dibilang sama si Arrow itu salah satunya adalah masalah yang namanya disebut single peak preferences gitu. Jadi kayak pilihannya itu harus ada satu puncak itu pilihan gitu ya. Dan masalah dari tadi si orang tua yang memiliki anak orang tua yang memilih anaknya untuk sekolah di sekolah swasta itu mereka pilihannya tuh nggak single pick gitu. Harusnya dalam konteks teorema impossibilitas Arrow gitu, atau si Arrow's impossibility theorem itu harus single pick. Nah, maksudnya single pick itu yang dicontohkan seperti di grafik ini gitu. Jadi untuk yang contoh pertama gitu ya, si orang tua yang punya anak gitu, si parents ini kan dia pilihannya tadi pertama dia high gitu ya, lalu kemudian pilihan keduanya medium gitu, pilihan ketiganya low, lalu kemudian untuk dan dia punya pick kan di sini gitu ya. Jadi pilihan pertamanya adalah utilitas yang paling tinggi buat dia gitu ya. Itu ketika anaknya bisa sekolah di public school, dan public school sekolahnya kualitasnya baik gitu. Walaupun konsekuensinya spendingnya tinggi berarti pajaknya tinggi gitu kan. Nah, kalau si elders itu kebalikannya gitu kan. Dia utilitas yang paling tinggi gitu, tingkat kepuasan dia paling tinggi itu ketika dia bayar pajaknya rendah gitu, nggak peduli kualitas pendidikannya pun akan jadi rendah gitu. Dan kemudian ketika dia pilihannya medium ya kualitasnya medium, ketika dia pilihannya pilihan ketiganya dia adalah pajaknya kualitas sekolahnya tinggi gitu ya, berarti school spending-nya tinggi dan
bayar pajaknya tinggi gitu. Buat lansia itu nggak preferable gitu kan. Tadi kalau lansia ya ngapain, udah nggak punya anak yang di usia sekolah. Jadi dia punya peak juga di utilitas yang di low gitu untuk bayar pajaknya. Sementara untuk pasangan muda yang belum punya anak gitu, dia pilihan low-nya adalah di pilihan kedua gitu. Tapi dia punya pilihan preferensi utama gitu ya. Dia peak-nya di ketika medium gitu. Karena buat mereka nggak mau kualitasnya jelek banget gitu, karena pada satu titik mereka juga akan punya anak yang akan disekolahkan. Nah, di sini tuh semuanya jadinya punya single peak gitu. Masing-masing tuh punya puncaknya sendiri-sendiri gitu ya, dari si elderly maupun pasangan muda yang belum punya anak maupun orang tua yang udah punya anak dan menyekolahkan. Dan konteks ini berbeda dengan yang contoh yang kedua gitu, pola di mana ketika ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di public school gitu, dan ada yang menyekolahkan anaknya di private school. Nah, tadi yang menyekolahkan anaknya di public school sama seperti yang dicontoh sini gitu ya. Jadi pilihan mereka pertama ya high dulu gitu, lalu kemudian medium dan kemudian low. Terus yang pasangan muda yang belum punya anak juga pilihannya tadi sama gitu. Buat mereka pilihan pertama itu medium, pilihan kedua itu low, pilihan ketiganya high. Nah, tapi untuk orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta gitu, pilihan mereka pertama itu kan dia low dulu gitu ya. Mereka nggak mau bayar pajak tinggi gitu, karena mau nyekolahin anaknya di sekolah swasta aja gitu. Nah, tapi pilihan kedua mereka juga nggak mau kalau mereka ternyata nggak mampu masukin ke sekolah swasta, kualitas sekolah negerinya jelek. Jadi pilihan kedua mereka itu adalah di yang bayar pajaknya tinggi supaya kualitas public school-nya juga tinggi gitu. Dan pilihan ketiganya baru mereka di medium. Dan ketika dibuat grafik gitu ya, antara low, medium, high gitu ya, si orang tua dengan yang mau menyekolahkan anaknya dan ke sekolah swasta itu mereka punya jadinya double peak gitu ya. Dia nggak single peak yang seperti di kasus elders ataupun di kasus parents maupun di kasus yang couple gitu. Buat mereka ada dua puncak gitu, antara si G dan juga I gitu ya, yang antara G ini sama I ini gitu. Jadi buat si contoh ini gitu, itu nggak memenuhi prasyarat gitu single peak yang tadi dianggap sebagai restriksi oleh si Kenneth Arrows gitu dalam Arrows Impossible Theorem-nya. Jadinya nggak tercapai juga lah yang namanya efisiensi gitu ya dari majority voting. Dan dari si Arrow ini juga gitu ya, dengan contoh seperti ini gitu ya, ditarik kesimpulan bahwa ketika ada pilihan barang privat gitu ya, dalam hal ini kan private school gitu ya, dibandingkan dengan public school, itu biasanya ada kecenderungan memang menjadikan double peak preference gitu, karena ada sebagian orang yang jadinya memilih gitu ya antara barang publik versus barang swasta gitu. Kalau beda dengan di contoh ini, kalau di contoh ini kan intinya ada public school gitu ya, versus mereka mau bayar pajak tinggi atau bayar pajak rendah gitu. Gambarannya seperti itu. Sementara di sini gitu ya, itu ada public school versus private gitu ya. Dan mereka dihadapkan pada pilihan harus bayar pajak tinggi dan bayar pajak rendah gitu. Jadinya di sini bisa jadi ada double peak gitu, karena ada orang yang akan milih publik gitu ya, dan ada
orang yang akan preferensinya milih private gitu. Sementara kalau di sini kan akan milih public gitu, either setuju atau nggak setuju gitu, dalam pembayaran pajak. Jadi itu yang menyebabkan jadinya kalau si Errol bilang double peak gitu, atau di Gruber ini disebutnya sebagai apa, non single peak gitu ya, karena kan apa yang contohnya, karena kan ya bisa jadi nanti ada, kalau pilihannya semakin banyak gitu bisa triple peak gitu. Tapi untuk kemudahan kasus kita ya kita bilangnya double peak aja atau non single peak. Nah, kalau tadi di single peak itu apa agregasi gitu ya, yang dilakukan berdasarkan majority voting itu bisa memang menghasilkan keputusan yang baik gitu ya, atau yang efisien gitu, karena ya memang masyarakat jadinya punya pilihan yang mayoritas gitu. Dan sifatnya tadi single peak tadi. Nah, dalam proses voting juga ada yang disebut namanya median voter theorem gitu. Jadi atau teorema voter median. Mungkin teman-teman ingat ya bedanya mean sama median sama modus gitu kalau dalam apa, atau mod gitu dalam statistik. Kalau median itu apa? Kalau mean kan rata-rata. Kalau median apa? Nilai tengah, Nilai Pak. Nilai tengah, Pak. Nilai tengah. Sip. Kalau modus atau mod? Yang paling banyak keluar, Pak. Ya. Nah, jadi median itu ngelihat di mana sih nilai tengah gitu ya, atau middle option dari sekelompok orang yang memilih di situ gitu. Jadinya dianggap si median voter ini tuh sebagai perwakilan gitu, yang dimana preferensi dari masyarakat itu terwakili oleh si median voter ini. Gitu. Jadinya dalam konteks ini si pemerintah tuh cuma butuh menemukan satu voter gitu ya, yang memiliki preferensi untuk suatu barang publik gitu, atau satu kebijakan publik yang mau diambil, yang dia berperan sebagai median dalam konteks distribusi populasi masyarakat gitu ya. Jadinya disebutnya, kenapa kemudian jadinya disebut sebagai median voter gitu ya. Nah, di sini dicontohkan misalkan si majority voting ini gitu ya digabungkan dengan teorema median voter gitu. Karena tadi median voter ini tujuannya adalah mengambil satu aja contoh kasus gitu ya, atau contoh populasi gitu yang dia berperan sebagai median gitu ya. Secara konsep memang jadinya gampang gitu kan, tinggal nemuin satu orang aja, nggak harus mengagregasi gitu, nggak harus ribet-ribet ngitung willingness to pay banyak orang terus kemudian dielaborasi, atau nggak harus bikin kayak pengelompokan gitu dan akhirnya ditandingkan satu sama lain gitu. Di sini hanya butuh untuk melihat voter, median voter. Tapi cara mencari median voter ini kan nggak gampang gitu ya, dan bisa jadi malah jadinya nggak efisien. Jadi misalkan di sini dianggap ada 51% voter itu memilih proyek gitu ya, yang nanti akan memberikan benefit bagi mereka itu sebanyak $10. Sementara di sisi lain ada 40% gitu ya, populasi lain yang mengopos gitu, atau tidak setuju lah dengan proyek tersebut. Dan di sini dicontohkan gitu ya,
dalam kasus ini sebenarnya disebutkan ada 1.001 gitu ya voters di kota tersebut gitu, di satu populasi tersebut, dan dianggap diasumsikan akan ada pembangunan monumen gitu ya, dan kemudian masyarakat itu nanti harus membiayai pajak gitu ya, sebanyak $40 untuk setiap voternya, dan mereka melihat kayak mereka harus membayar berapa, dan tadi 51% itu milih untuk proyeknya gitu, lalu kemudian yang 49% lain itu mengopos dari proyek tersebut. Dan kalau kita melihat konsep seperti itu gitu ya, dengan konsep majority voting, berarti kan pemerintah tuh ya melihat 51%-nya gitu ya, yang memang setuju atau punya preferensi terhadap proyek tersebut. Tapi di sini sistem majority voting itu tidak melihat yang namanya disebutnya intensity of preferences gitu. Jadi kayak intensitas atau magnitude gitu ya, skala dari si preferensi itu seberapa besar sih gitu, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadinya belum tentu walaupun tadi median voter itu gampang gitu ya, nembaknya 1, tapi di sisi lain dia nggak bisa jadi nggak terlalu efisien gitu, karena pemerintah cuma melihat satu titik aja gitu, tapi tanpa mempertimbangkan yang di atas atau di bawahnya itu akan seperti apa, itu yang voters lainnya. Nah, itu tadi konsep dari voting gitu ya, yang sifatnya direct demokrasi gitu, baik itu mau sistem majority voting gitu ya, lalu kemudian tadi dengan median voters gitu. Dan sekarang kita akan melihat dari sisi representatif demokrasi itu, bagaimana kalau demokrasinya itu diwakilkan gitu kan, nggak setiap pengambilan keputusan itu kemudian dibuat bisa di voting langsung oleh masyarakat gitu. Tadi ada contohnya referendum kayak Timor Leste maupun kayak Brexit di Inggris gitu, atau beberapa proyek di Amerika gitu. Tapi nggak semuanya seperti itu gitu. Kebanyakan bahkan sifatnya adalah representatif, itu di mana kita suaranya itu diwakilkan gitu dalam pengambilan keputusan kepada perwakilan kita gitu, baik itu di parlemen maupun di senat gitu. Kalau di Indonesia di DPR atau di DPD gitu ya. Nah, asumsinya gitu ya dalam sistem demokrasi representatif atau keterwakilan ini adalah pertama dianggap gitu ya, semua politisi yang menjadi wakil kita gitu ya, atau yang mewakili kita di parlemen ataupun di kongres atau di senat kalau di Amerika gitu ya, kalau di kita DPR dan DPD itu dia punya concern gitu ya, kepedulian terhadap votersnya gitu. Jadi mereka akan memaksimalkan gitu ya untuk mendapatkan pemilihan suara yang paling banyak yang bisa mereka dapatkan. Dan artinya kan mereka bisa memuaskan gitu ya si pemilihnya gitu. Dan diasumsikan juga di sini berarti masyarakatnya itu pintar gitu ya, bisa milih politisi yang memang bisa mewakili mereka gitu ya. Kan ini namanya juga asumsi gitu ya, kayak asumsi ideal seperti apa. Kadang-kadang kita dalam konteks real di masyarakat kan bisa jadi ya kita milih politisi, mungkin apalagi sebagian masyarakat banyak gitu ya kan, siapa yang biasa ngasih uang gitu, atau pas kampanye
bagi-bagi hadiah gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Tapi kita asumsinya di sini politisi itu pengen dapat votes, tapi berdasarkan memang mereka mau juga punya kepedulian. Dan dalam konteks ini sebenarnya si politisi ini gitu akan melihat ketika mereka mau mewakili gitu ya si votersnya dia atau mewakili konstituen dia gitu, dia itu akan menggunakan metode median voter tadi gitu ya, di mana dia akan si politisi juga mungkin nggak bisa gitu untuk melihat keseluruhan konstituen dia tuh pengennya seperti apa gitu ya. Jadi dia kayak kita mewakilkan pada anggota DPR gitu. Anggota DPR juga ketika melihat konstituennya gitu, konstituennya pengen apa tuh juga dia melihat ya keterwakilan aja, nggak mungkin dia bisa melihat ya kan dia dapat 5 juta suara gitu kan, dia juga mungkin nggak bisa ngitung semua 5 juta suara itu pengennya preferensinya seperti apa. Nah, dia paling mudah itu melihat misalkan konteksnya dari sisi si median voter tadi gitu ya. Di sini dicontohkan gitu ya di bukunya Gruber di konteks politik. Di sini anggaplah ada 2 politisi, dulu ada Barack Obama gitu di versuskan dengan Mitt Romney gitu. Jadi ada Barack sama Mitt gitu. Dan katakanlah 2 orang ini tuh mau pemilihan gitu ya untuk jadi anggota DPR. Dan di sini mereka tuh ya mencoba untuk mencari votersnya masing-masing gitu. Dan mereka ingin memaksimalkan jumlah votersnya. Nah, di sini yang dilihat adalah bagaimana preferensi masyarakat atau voters ini terhadap pengeluaran untuk militer. Kalau di Amerika itu kan pengeluaran militer jadi kayak kebijakan yang strategis gitu, karena tipikal orang Amerika tuh kan heroik gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau ngelihat film Amerika tuh kan selalu, kalau film perang gitu, dia selalu jadi pahlawan yang menyelamatkan banyak orang gitu, kayak gitu. Jadi tipikalnya tuh di sana masyarakatnya peduli dengan pengeluaran militer gitu, karena buat mereka Amerika tuh yang harus menyelamatkan seluruh dunia lah, kasarannya seperti itu. Jadi makanya kenapa mereka terus kayak ada invasi di Irak, di Iran, terus ngomongin masalah demokrasi di Cina gitu ya, dengan Taiwan dan segala macam gitu. Dan bisa kan diterjemahkan dengan anggaran militer. Jadi anggaran militer tuh jadi salah satu anggaran yang cukup strategis di sana. Kenapa kemudian dibikin contoh di sini gitu ya, di bukunya Gruber. Nah, dua kandidat ini gitu ya, si Barack sama si Mitt ini tuh punya dalam poin yang A gitu ya, yang gambar yang paling atas gitu ya. Gambar yang paling atas ini diasumsikan gitu ya punya pemikiran yang relatif berseberangan gitu, terkait dengan si willingness atau dukungan mereka untuk membelanjakan gitu ya, atau terkait dengan anggaran untuk militer gitu. Jadi kalau si Barack ini dia menempatkan gitu ya, kalau anggaran untuk militer itu rendah aja gitu. Dia di B1. Jadi bagi dia jangan Amerika tuh fokusnya ke militer. Misalkan seperti itu. Sementara si Mitt Romney ini dia sangat pro militer. Jadi buat dia pokoknya anggaran spending itu harus tinggi gitu, karena itu akan menyangkut kedaulatan bangsa Amerika sendiri gitu, dan juga bagaimana peran Amerika misalkan dalam menyelamatkan dunia, katakanlah seperti itu. Dan dalam
konteks yang di sini gitu ya, dengan pola pikir seperti itu gitu, maka si voters dari kedua kandidat ini gitu ya, itu akan terpecah gitu ya, antara orang yang memang setuju dengan spending tinggi dan orang yang nggak setuju dengan spending yang untuk militer yang tinggi. Nah, tetapi bagaimana kalau sekarang si Barack ini, karena tahu orang Amerika tipikalnya sangat heroik gitu ya, buat dia ya mencoba untuk lebih akomodatif gitu ya, karena nggak semua masyarakat Amerika tuh anti dengan perang gitu. Ya dia kemudian mulai kayak melunak gitu ya, di poin B ini gitu. Dia mungkin nggak anti banget dengan perang gitu ya, tapi dia bilang misalkan perang itu ada, tetap butuh spending untuk militer, tapi yang nggak tinggi banget gitu. Jadi dia relatif lebih ke middle ground gitu ya. Tapi kalau si Mitt Romney di sini dianggap misalkan dia kekeh Amerika tuh harus punya kedaulatan dan kemudian bisa menyelamatkan dunia, katakanlah seperti itu. Nah, dalam konteks ini votersnya si Barack kan bisa jadi dia lebih akan bertambah gitu ya dari sebelumnya gitu, karena ada sebagian orang yang mungkin kalau dulu jadi anti banget dengan si Barack ini karena nganggapnya kok anti perang banget gitu, nggak punya nasionalisme gitu, karena nggak mau mengeluarkan anggaran militer. Dia jadinya sekarang karena si Barack udah mulai melunak gitu ya, dia bisa dapat tambahan vote dari orang-orang yang sebenarnya mereka juga nggak setuju banget dengan perang gitu ya, tapi juga nggak pengen kalau anggaran militernya kecil banget kayak di pilihan pertama ini gitu ya. Dia pengennya ya tetap ada anggaran militer. Nah, sebagian orang yang seperti itu kan dia akan jadi milih ke si Barack gitu ya, dibandingkan ke si Mitt. Makanya si Barack mungkin jadi votersnya jadi lebih tinggi gitu kan dibandingkan si Mitt. Gitu. Jadi kalau yang awalnya mereka katakanlah 50-50 separuh-separuh sama gitu ya, karena berseberangan gitu kan antara anti banget atau pro banget dengan defense spending. Sekarang karena si Baratnya agak melunak, jadinya ya sebagian jadi vote untuk Barat. Karena mereka nggak mau gitu kalau anggaran militer juga terlalu tinggi banget. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau si Romney-nya atau si Mitt-nya itu merespon tadi langkah si Barack. Nah sekarang si Mitt-nya itu ngelihat ternyata ada juga orang yang nggak mau anggaran militer tuh terlalu tinggi gitu. Tapi dia secara umum kan masih punya preferensi terhadap anggaran militer yang lebih tinggi daripada si Barack gitu. Makanya dia kemudian agak shifting gitu ya, geser lebih ke middle ground juga gitu, dengan harapan ada orang yang dia tetap pengen punya defense spending gitu ya, tapi nggak setinggi dari posisi si Mitt yang sebelumnya gitu ya, nggak pro perang banget gitu, tapi juga dia nggak mau untuk jelek kecil banget anggaran militernya dibandingkan dengan si Barack gitu, karena buat sekelompok masyarakat itu kan ngelihatnya kalau terlalu kecil nanti Amerika kalau tiba-tiba diserang gitu misalkan itu jadi nggak punya funding gitu untuk perang. Jadinya ketika si Mitt ini lebih ke middle ground gitu, nggak di ekstrim anggaran militernya tinggi banget, gitu, dia akan dapat suara tambahan gitu yang mungkin sebelumnya vote untuk si Barack gitu ya di sini gitu ya, dia akan pindah gitu karena sekarang melihat si Mitt itu lebih moderat gitu ya dalam keputusan untuk biaya spendingnya gitu. Jadi yang awalnya di sini itu vote-nya untuk si Barack gitu, sekarang jadinya vote untuk si Mitt gitu, seperti itu. Jadinya sekarang si Mitt yang jadi majority gitu, karena
sebagian orang yang awalnya vote untuk si Barack jadinya vote untuk si Mitt ini gitu. Dan itu yang ditunjukkan di poin C, dan itu akan terus kayak reprosikatif gitu. Jadi si Barack akan, karena dia tahu si Mitt agak ke middle ground, dia juga akan maju lagi ke middle ground lagi gitu. Jadi karena kan orang yang anti perang mungkin kalau pilihannya tetap cuma dua gitu ya, antara si Barack atau si Mitt, ngelihat seperti ini ya dia akan tetap milih si Barack gitu, walaupun si Baracknya misalkan mindahin biaya spending militernya lebih tinggi lagi gitu, tapi tetap lebih rendah dibandingkan si Mitt gitu kan, seperti itu. Ya, itu akan terus interaktif seperti itu sampai akhirnya mereka ada di middle ground yang sama gitu. Si Barack dan si Mitt itu gitu ya akan memilih untuk setuju dengan defense spending yang relatif sama gitu, karena mereka akan melihat bahwa masyarakat di sana ya akan jadi median voters gitu. Jadi ada distribusi di mana masyarakat itu akan milih gitu ya, yang lebih tidak terlalu di ekstrem kiri ataupun di ekstrem kanan seperti itu, karena yang akan dilihat adalah dari sisi median gitu. Seperti itu. Karena kan tadi si median ini sebagai nilai tengahnya seperti itu. Nah, median voters ini punya beberapa asumsi gitu. Salah satunya adalah dari sisi single dimensional voting gitu. Jadi si median voter itu mengasumsikan kalau dia memilih gitu satu isu atau satu pilihan itu memang berdasarkan single isu gitu, satu isu tertentu aja gitu, bukan pilihan-pilihan isu gitu, atau bukan a bundle of issues gitu. Nah, sementara di sisi lain si representatif gitu ya, anggota DPR atau politisi, anggota Senat gitu, itu dipilih berdasarkan berbagai macam isu gitu kan. Misalkan anggota DPR itu ketika kampanye dia bilang akan mengentaskan kemiskinan, akan peduli dengan lingkungan, akan membangun infrastruktur gitu. Janjinya banyak gitu kan. Dan sementara voter itu kan punya preferensi masing-masing gitu. Ada yang voters, misalkan kalian pengennya ya voters yang menggratiskan pendidikan gitu. Sementara yang lain mungkin votersnya pengennya sembako murah gitu. Jadi beda-beda. Jadi biasanya voters itu tendensinya single issue gitu, sementara representatif itu a bundle of issue gitu. Dan ketika memilih gitu, orang tuh punya spektrum yang beda-beda gitu. Ada yang preferensi pertamanya sekolah gratis, kedua sembako murah, ketiga infrastruktur gitu. Ada orang yang pengennya infrastrukturnya bagus dulu, pilihan keduanya sembako murah gitu ya. Pilihan ketiganya misalkan sekolah gratis. Itu kan macam-macam gitu, dan ada berbagai macam alternatif gitu atau spektrum. Dan kemudian median voter ini akan mudah gitu ya dilihat kalau memang cuma ada dua kandidat gitu. Kayak tadi si Barack sama si Mitt gitu. Jadi ya bisa dibandingkan gitu ya, ekstrimnya di mana, lalu kemudian ketika mereka akan mendekat ke median voternya seperti apa. Dan ketika ada tambahan kandidat itu katakanlah 3 atau 4, itu jadinya nggak tercapai equilibriumnya gitu. Karena orang itu kan jadinya punya dimensi yang beda-beda gitu ya, antar 4 kandidat atau 3 kandidat tadi. Nah, tapi ya di dalam kondisi real kan nggak selalu satu atau dua kandidat aja gitu. Bisa jadi ya banyak, ataupun isunya juga nggak selalu dua
pilihan gitu ya. Bisa jadi banyak pilihan lain gitu. Jadi nggak selalu bisa tercapai gitu ya dari median voter ini. Nah, bedanya gitu ya, kalau kayak di Amerika, kecenderungannya median voter ini terpakai gitu, karena memang pilihannya biasanya ada dua gitu kan. Kalau di Amerika sistemnya bipartisan gitu ya, antara Republikan sama Demokrat. Nah, itu kan lebih gampang ya. Jadi kayak Demokrat tuh biasanya misalkan anti senjata gitu, anti penjualan senjata secara umum, sementara yang Republikan setuju dengan penjualan senjata misalkan di supermarket seperti itu. Nah, itu kan biasanya dua titik ekstrim yang berbeda. Nah, mereka akan mendekat ke median votersnya. Biasanya mungkin kayak dia bilang apa sih, Demokrat itu nggak setuju dengan penjualan senjata gitu, tapi peningkatan keamanan misalkan dengan peningkatan budget untuk polis misalkan untuk kepolisiannya kayak gitu. Tapi sementara siang ini setuju dengan penjualan senjata, tapi dia misalkan menambahkan isu tertentu yang membuat dia lebih ke area median voter seperti itu. Jadinya karena bipartisan tadi lebih gampang buat Amerika untuk menerapkan gitu ya asumsi dari si median voter ini. Kalau Indonesia kan kita multi partai gitu ya. Jadi banyak banget biasanya untuk pilihan-pilihannya, jadinya nggak sulit untuk terpenuhi median votersnya karena partainya banyak gitu. Walaupun di Indonesia kadang kita juga ada koalisi gitu ya. Ujung-ujungnya kalau ketika kayak pemilihan presiden kan biasanya ada 3 calon gitu ya, atau 4 pasangan calon gitu ya. Tapi pada akhirnya kan ada cuma dua gitu pasangan calon gitu, dan juga akhirnya kan pilihan kayak dulu Pak Jokowi Ma'ruf Amin sama Pak Prabowo Sandiaga Uno itu kan sebenarnya di bawahnya tuh berbagai macam partai gitu ya, tapi kemudian mengelompok menjadi 2 gitu. Jadi walaupun multi partai ya pada titik tertentu akan jadi dalam tanda kutip tadi balik ke to candidates ini gitu ya. Cuma kalau di Amerika lebih gampang karena dari sisi politik juga udah kebagi 2, nanti presiden dan wakil presidennya juga 2. Nah, kemudian asumsi dari si median voter model ini juga itu ada nggak ada ideologi ataupun pengaruh gitu ya. Jadi di sini ya tadi asumsinya politisi itu pengennya memaksimalkan voting gitu, dan ketika mereka memaksimalkan voting ya mereka maunya melayani masyarakat atau konstituennya gitu supaya mereka vote lagi gitu. Tapi ya dalam kondisi realnya gitu ya, ya yang politisi pedulikan ya mereka yang penting dapat jabatannya gitu kan, mungkin seperti itu. Jadi nggak selalu karena berdasarkan mereka care gitu. Dan kemudian biasanya ketika kenapa disebutnya median voter itu no ideologi gitu ya atau influence, biasanya kan ketika politisi itu punya ideologi tertentu, itu kecenderungannya ada di titik ekstrim gitu ya. Misalkan kayak kalau di Amerika tuh selain tadi masalah senjata, ya, masalah aborsi. Gitu. Aborsi itu kan either yang kayak Republikan disebutnya pro-life. Gitu ya. Jadi kayak pokoknya aborsi itu nggak boleh karena semua makhluk hidup berhak untuk hidup. Sementara yang Demokrat itu biasanya pro-aborsi gitu, karena mereka menganggap ya orang tuh harus bisa memutuskan gitu. Perempuan tuh harus bisa memutuskan apakah dia mau tetap melahirkan anaknya gitu atau enggak, berdasarkan berbagai pertimbangan, misalkan kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, apakah mereka korban gitu ya, misalkan korban pemerkosaan gitu ya. Jadi mereka punya banyak pertimbangan untuk
kayak mengesahkan aborsi itu. Nah, itu kan udah jadi 2 titik ekstrim ketika misalkan dipengaruhi agama gitu, kayak Republikan itu kan biasanya cenderungannya megangnya ajaran Bible gitu, jadi kayak aborsi nggak boleh gitu, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ya mereka nggak akan bisa menggeser ke median gitu ya, mereka akan tetap ada di titik ekstrim itu. Makanya median voters ini bilangnya no ideologi gitu, karena ketika ada ideologi ya dia akan jadi titik ekstrim seperti itu. Lalu kalau kayak di Indonesia mungkin kayak apa, minuman beralkohol gitu, kayak minuman beralkohol itu kan kalau bagi politisi tertentu yang menganut agama yang kuat gitu ya, itu nggak boleh gitu, pemerintah nggak boleh. Tapi kalau dan secara ideologi nggak boleh, titik. Tapi bagi yang lain kan mungkin mikirnya ya nggak semua masyarakat Indonesia tidak boleh meminum alkohol gitu loh. Kemudian itu ada sumber pendapatan negara gitu, dia akan cenderung ke median, lebih ke tengah, ke moderatnya dibandingkan di titik ekstrim yang tertentu. Makanya median voter ini dinilai no ideology juga. Nah, kemudian diasumsikan juga median voter ini tuh mengasumsikan kalau semua orang itu memanfaatkan gitu ya dari public goods gitu. Yang artinya berarti kan orang peduli dengan voting dia gitu ya. Karena kalau mereka nggak vote itu mereka nggak bisa menikmati public goods-nya, atau public goods-nya nggak akan sesuai dengan harapan mereka gitu. Nah, tapi dalam kondisi realnya gitu ya, itu hanya kelompok masyarakat tertentu yang biasanya datang ke pemilihan gitu ya. Kalau di Amerika tuh tipikal orang yang datang ke pemilihan itu adalah orang tua gitu ya. Karena mereka biasanya udah nggak kerja gitu ya, jadi buat mereka ya dan mereka lebih fanatis gitu ya ketika mereka udah setuju atau tidak setuju dengan suatu kebijakan. Beda dengan yang tipikal yang voters gitu. Jadi pemilih-pemilih muda tuh relatif lebih cuek kalau di Amerika gitu, karena mereka kan udah sibuk kerja, ngapain datang ke pemilu kayak gitu. Di Indonesia pun mungkin ada kecenderungan yang sama juga gitu ya, di mana biasanya ada kelompok orang tertentu yang sama semangat untuk ikut pemilu gitu, tapi ada kelompok yang lain yang mungkin lebih cuek. Nah, ini tuh nggak jadinya menyebabkan model si median voter ini nggak berjalan dengan baik gitu, karena mediannya gitu, nilai tengahnya tuh bisa jadi ya kan tadi misalkan votersnya itu misalkan harusnya kan acak gitu ya, random seluruh populasi itu, ya, supaya nilai tengahnya mewakili semua. Nah, kalau yang ngevote aja gitu, yang datang ke pemilu aja, itu mayoritas orang tua gitu, dari populasi misalkan 100 gitu ya, 80 tuh yang milih orang tua gitu, dan yang mudanya cuma 20 ya, kalau ketika dilihat median, dia sebenarnya jadinya median orang tua gitu kan yang kepilih. Padahal masyarakat seluruhnya tuh mungkin bisa jadi 50-50 gitu ya, yang mudanya 50, yang tuanya 50, tapi karena yang datang ke pemilihan aja itu mayoritas yang tua gitu, jadi ketika dilihat median, justru median yang tua seperti itu. Itu jadinya menyebabkan median voter model ini nggak berjalan, karena yang voting itu jadi selected gitu. Jadi yang datang ke pemilihan umum tuh yang hanya kelompok tertentu aja gitu. Jadi kelompok yang tua aja gitu dalam konteks yang tadi. Jadinya tidak mencerminkan median dalam kondisi realnya gitu. Lalu kemudian dalam konteks median voter juga biasanya mereka tuh tidak mempedulikan yang namanya uang gitu. Jadi
median voter teori ini gitu ya, atau median voter model ini mengasumsikan uang itu nggak punya pengaruh terhadap pemilihan gitu. Dalam konteks ini pemilihan politik. Gitu. Jadi mereka akan melihat isu itu secara strategis gitu. Apakah setuju dengan anggaran militer, apakah setuju dengan aborsi, apakah setuju dengan yang lainnya, itu alasan logis aja, bukan alasan uang. Nah, tapi ya dalam kondisi realnya nggak bisa juga sepenuhnya dihindari gitu ya. Kalau kayak di Indonesia, bahkan kayak politik uang udah bisa terlihat secara langsung gitu ya. Kayak orang ngasih amplop gitu ya untuk kayak pemilu dan lain-lain. Nah, dalam konteks secara umum pun gitu, walaupun bukan kayak ngasih amplop gitu ya, peran uang juga penting gitu, karena kan kampanye itu nggak gratis gitu ya. Ketika dia kampanye ya harus bikin iklan, harus bikin spanduk, harus kunjungan ke berbagai daerah, dan itu perlu uang juga gitu. Jadinya bisa jadi orang yang modalnya banyak gitu, walaupun mungkin dia nggak nyogok gitu ya, nggak ngasih uang secara langsung, tapi karena dia modalnya banyak, dia bisa keliling ke lebih banyak tempat, dia bisa bikin spanduk lebih banyak gitu, bikin pasang billboard lebih banyak, jadinya ada tendensi ke kandidat tertentu. Jadinya si teori ini juga tidak berjalan efisien lagi gitu, karena kan jadinya yang kuat modalnya aja yang nanti terpilih oleh median voters ini karena exposure-nya lebih banyak. Nah, lalu kemudian asumsi yang lain itu adanya full information atau informasi itu dipahami oleh seluruh masyarakat, lalu kemudian masyarakat sebagai voters gitu, lalu kemudian politisinya juga paham dengan isu-isunya gitu, dan kemudian politisi itu juga paham bagaimana dengan preferensi dari si votersnya tadi gitu. Jadi full information gitu, kayak perfect market gitu ya kalau dalam mikroekonomi. Perfect competition market gitu ya, full information. Tapi kondisi ini kan nggak realistis gitu ya, masyarakat nggak sepenuhnya paham dengan isu gitu. Bisa jadi mereka milih politisi berdasarkan kesukuan, berdasarkan agama gitu ya. Bukan isu-isu yang memang diperdebatkannya. Misalkan tadi bukan masalah militer spending-nya, gitu. Bukan masalah aborsinya, bukan masalah pembangunan infrastrukturnya gitu. Tapi mereka melihatnya berdasarkan faktor-faktor lain seperti itu, dan si politisinya juga bisa jadi nggak paham gitu, dengan isu tersebut, dan politisinya juga nggak paham votersnya tuh pengen apa gitu. Bisa jadi ya mereka yang penting mereka populer, pasang billboard banyak orang memilih karena orang nih taunya kandidat itu gitu yang ada seperti itu. Jadi asumsi ini dinilai gitu ya, disebutkan oleh si Gruber itu nggak realistis. Nah, kemudian dalam konteks median voter ini di sisi lain implikasinya gitu ya, itu bisa menyebabkan adanya lobby gitu ya, karena tadi kan orang tuh semakin pengen ke tengah gitu, nggak mau di ekstrim tertentu, jadinya ada lobby yang menyebabkan ya supaya mereka bisa ada di posisi yang lebih moderat, baik dari sisi politisi ketika mereka mau mengajukan kampanyenya gitu, maupun ketika mereka memang berperan untuk mengesahkan anggaran gitu atau program dari pemerintah. Nah, kemudian lobby ini disebutkan juga menyebabkan free riders gitu ya, karena biasanya lobby ini dikuasai oleh orang-orang yang biasanya
kelompok-kelompok kecil gitu, tapi mereka punya power yang besar dibandingkan sekelompok masyarakat besar, tapi yang punya keterbatasan kapasitas gitu, seperti itu. Makanya kemudian kayak dengan adanya lobby ini, aturan-aturan yang disahkan justru bisa jadi aturan-aturan yang nggak efisien. Kayak buruh itu misalkan mewakili jutaan orang, gitu. Tapi korporasi itu, perusahaan itu mewakilnya hanya segelintir orang kan, gitu, lebih kecil. Tapi dari sisi kapasitas moneter, kapasitas lain-lain gitu ya, si korporasi punya power yang lebih tinggi dibandingkan buruh, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan buruh, gitu kan, seperti itu. Nah, ini misalkan contohnya di sini gitu ya, sektor pertanian di Amerika. Pertanian di Amerika tuh dapat subsidi bisa sampai 23 miliar dolar per tahun. Yang sifatnya subsidi langsung gitu ya, maupun yang sifatnya subsidi harga. Dan subsidi langsung ini 11 miliar, sementara subsidi harga itu jumlahnya 12 miliar dolar. Nah, tapi kalau dilihat dari jumlahnya gitu ya, masyarakat petani di sana tuh rata-rata cuma dapatnya 10.000, petani itu dapatnya 10.000 dolar per tahun gitu dalam bentuk subsidi-subsidi tadi gitu. Dan sementara Amerika tuh akhirnya orang Amerika itu rata-rata bayar 200 dolar pajak yang lebih tinggi gitu, untuk mensubsidi petani-petani tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian salah satu cara untuk mengurangi lobby dan meningkatkan transparansi di Amerika itu biasanya ketika anggota DPR gitu ya menerima dana kampanye, itu mereka harus earmark gitu, ngasih tanda gitu, kayak anggaran itu kan di earmark, dikasih bintang. Itu sponsornya dari mana. Jadi supaya mereka tuh tahu, masyarakat tuh tahu gitu, si dana kampanye itu disupport sama perusahaan apa gitu. Dan kenapa kemudian kebijakan si politisi tersebut pro kemana gitu. Jadi masyarakat bisa menilai apakah politisi ini tuh beneran pro kepada masyarakat atau dia hanya pro kepada sponsornya dia, gitu, sponsor kampanyenya dia. Gitu. Dan ini hanya contoh dari beberapa isu terkait pemilihan di Amerika dan juga preferensi dari di pemilihan di Amerika gitu ya. Jadi beberapa studi menunjukkan gitu ya, kalau kayak politisi yang punya anak perempuan gitu biasanya lebih cenderung punya kepedulian yang lebih tinggi dibandingkan politisi yang punya anak laki-laki, misalkan seperti itu. Jadi secara statistik ada perbedaan bagaimana latar belakang politisi tersebut gitu ya, dengan keputusan-keputusan yang diambil. Misalkan kayak di sini senator yang punya anak perempuan tuh biasanya cenderung lebih pro untuk kayak hak-hak perempuan gitu. Nah, kemudian ini ada pola lain gitu ya dari political economy yang disebut namanya public choice theory gitu. Jadi di sini ketika tadi dengan berbagai masalahnya gitu ya,
pola atau model median voters itu bisa jadi menyebabkan pemerintah itu tidak memenuhi kebutuhan atau preferensi dari masyarakat. Dan di sini ada public choice theory itu kayak semacam pemikiran gitu, di mana ya pemerintah itu tidak berperan atau berperilaku sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakatnya. Nah, kenapa sih kayak gitu ya? Kenapa pemerintah tuh gagal untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya gitu? Karena pertama dari sisi birokrasi gitu. Jadi pemerintah tuh biasanya cenderung untuk namanya size maximizing birokrasi gitu. Jadi ya birokrasinya akan besar gitu, dan kemudian jadinya nggak efisien karena ya birokrat ini kan sebenarnya dia dinilai sebagai monopoli gitu ya, monopoli untuk menjalankan pemerintahan atau menjalankan pelayanan terhadap publik. Nah, karena dia monopoli, ya dia akan juga memaksimalkan anggaran ya untuk pemerintahnya itu sendiri, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah baca gitu ya, bagaimana kayak beberapa daerah itu ya anggaran terbesar di daerahnya ya hanya untuk belanja pegawai gitu kan, bukan untuk belanja infrastruktur, bukan untuk belanja kepada masyarakat, pemenuhan bantuan sosial misalnya. Ya buat mereka yang penting paling utama itu terpenuhi gaji pegawai dulu, karena ya mereka memonopoli itu, seperti itulah. Kemudian isunya kembali lagi ke yang pernah kita bahas sebelum UTS gitu, apakah public provision atau private provision gitu ya, apakah terus kemudian sebaiknya dikerjakan oleh pemerintah atau dikerjakan oleh swasta gitu, dengan asumsi swasta bisa lebih efisien dan lain-lain. Nah, makanya kemudian beberapa BUMN gitu ya, state owned itu biasanya diprivatisasi gitu, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi. Karena ketika dikelola oleh pemerintah bisa jadi nggak efisien. Nah, tapi privatisasi ini tuh bukan panacea gitu, bukan obat dari segala macam obat gitu. Ini tuh tidak selalu menyelesaikan masalah gitu ya. Karena ada monopoli yang tertentu yang sebenarnya natural monopoli dan bisa jadi ya lebih efisien gitu. Kayak saya kalau nggak salah pernah mencontohkan gitu, kayak PLN gitu. Listrik itu lebih efisien kalau natural monopoli gitu kan, daripada ada 3-4 perusahaan terus masing-masing pasang tiang gitu ya, biayanya lebih tinggi malah. Lebih efisien ya kalau cuma satu gitu. Jadi ketika di dalam satu perumahan dia pasang 10 tiang aja cukup gitu untuk 100 rumah gitu, misalkan seperti itu. Dibandingkan ketika ada 100 rumah, ada 3 penyedia layanan listrik gitu ya, masing-masing pasang 10 tiang, jadi ada 30 tiang di situ gitu. Itu malah jadi lebih nggak efisien. Kemudian bisa juga selain privatisasi itu adalah sifatnya dikontrakkan gitu. Jadi ya mungkin tetap dikuasai oleh pemerintah, tetapi dalam pengerjaan proyek-proyek tertentu atau program-program tertentu itu dikerjakan oleh pihak swasta. Ini beberapa contoh terkait dengan contracting out atau penyelesaian kontrak gitu ya, pemberian kontrak kepada pihak swasta untuk pengerjaan program-program pemerintah. Kemudian ini bisa dibaca di buku Gruber. Nah, kemudian ada aspek lain dari political economy yang juga cukup penting yang disebut namanya Leviathan teori gitu ya. Di sini pemerintah itu kan tadi sebagai satu monopoli gitu, yang makanya disebut sebagai Leviathan gitu. Jadi maka pemerintah ya akan mencoba untuk
memaksimalkan pemerintah itu sendiri. Tapi di sisi lain jadinya masyarakat itu jadi nggak punya trust terhadap pemerintah karena pemerintahnya memaksimalkan size-nya pemerintah itu sendiri gitu ya. Dan berarti kan ngabisin duit pajak hanya untuk biaya administrasi pemerintah itu sendiri. Makanya kemudian dinilai pemerintah itu jadi nggak efisien dan jumlahnya terlalu besar. Dan ini harus dicari upayanya bagaimana si pemerintah ini jadi lebih efisien lagi. Gitu. Dan kemudian itu yang menyebabkan ada berbagai macam aturan gitu ya di Amerika yang menyebabkan sistem perpajakan dan belanjanya itu diatur. Kayak di Indonesia kan sekarang udah mulai masuk ke sistem BLU gitu ya. Jadi kayak kalau dari duit SIM gitu ya, itu dikembalikan untuk penyelenggaraan di kepolisian. Gitu. Terus PNBP dari kehutanan itu digunakan untuk konservasi hutan. Gitu. Jadi lebih apa yang diambil itu juga yang dikeluarkan gitu untuk isu yang sama. Itu dibandingkan kayak dikumpulin di pemerintah semua, terus akhirnya nanti dipakai buat gaji aja. Seperti itu. Isu lain terkait dengan political economy, korupsi. Kalau korupsi kita udah sering sering lihat dan sering dengar, sering baca. Jadi kayaknya kalau kita di Indonesia udah paham dengan penuh korupsi itu apa gitu, abuse of power. Gitu. Dan ini beberapa contoh kasus-kasus korupsi yang ada di Amerika. Jadi gimana di sana juga ada gubernurnya yang akhirnya memberikan kontrak gitu ya kepada pihak tertentu, tapi dapat imbalan uang, hadiah gitu ya, liburan untuk keluarganya. Kan sama ya, di Indonesia juga sempat ada salah satu menteri yang ketangkap terus istrinya bawa belanjaan banyak gitu, kayak gitu. Itu udah ada lah. Nah, tapi yang lucu di kasus Amerika ini, ketika gubernurnya ketahuan korupsi gitu ya, digantikanlah sama gubernur baru yang sebelumnya tuh kampanye reformasi gitu ya, supaya bagaimana pemerintahannya bersih. Gitu. Tapi beberapa tahun kemudian gitu ya, si orang yang menggantikan ini, gubernur yang menggantikan ini tuh ketangkep juga untuk isu korupsi juga. Jadi makanya ada yang bilang kalau kayak orang itu mungkin bisa jadi bersih gitu ya, tapi ketika ada di lingkungan yang kotor, dia akan ikut kotor juga seperti itu. Nah, itu berbagai macam isu dari political economy sambil saya isi absen dulu sebelum lupa. Mulai tadi ya, bagaimana sebenarnya idealnya ada Lindell pricing gitu ya, bagaimana barang publik itu disediakan dengan konsep ekonomi gitu ya, dengan perhitungan ekonomi yang menciptakan efisiensi gitu ya, karena ketemu Lindell ini bentar, kok nggak mau antara marginal social plus marginal social benefit-nya ketemu, lalu equilibrium-nya gitu ya, sampai kemudian tadi kita melihat kalau itu nggak bisa dengan mudah dipraktekkan gitu, makanya kemudian ada voting gitu ya dari kelompok masyarakat, gimana supaya ada majority voting gitu. Majority voting pun ada berbagai macam kendalanya juga gitu ya. Tadi ada masyarakatnya harus punya knowledge gitu kan, lalu kemudian
tadi ada median voters juga dan lain-lain. Sambil saya ngisi. Ada pertanyaan? Sementara. Ini Amara ada? Izin Pak, tadi Amara bilang ke saya kalau Amara sudah PC Bapak di WA karena ada surat tugas gitu Pak katanya. Oh, oke. Aku belum buka WA. Sorry. Iya Pak. Sip. Kalau Patrick ada? Iya, Pak. Oh, sip. Oke, semua hadir. Ada pertanyaan? Ups. Nggak ada? Udah paham semua? Ini di konsep political economy itu banyak teorinya ya, jadi tolong diperhatikan lagi nanti kalau ujian keluar bisa membedakan gitu ya antar satu dengan yang lain. Kayak tadi case tadinya gimana, kayak majority votingnya seperti gimana, vote for maximization-nya gimana, seperti itu. Kalau nggak ada, 1 menit lagi jam 10, jadi kita akhiri hari ini di sini. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasinya tadi yang sudah aktif ikut menjawab ataupun ngasih contoh. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih banyak. Makasih Pak. Pak.